Halo teman-teman, selamat datang di Books Bread Beverage. Di channel ini adalah channel tukar pikiran antar kita berdua soal poin-poin penting dari buku-buku keren. Jadi kalau teman-teman suka baca buku, itu suka di garis bawahi atau di highlight ya, di stabilo itu loh. Nah, disinilah kita bahas tuh kalimat-kalimat yang ngejos gitu, ada quotes-quotes yang keren. Kita bahas, terus kita jabarkan dengan pengertian dari kita sendiri gitu ya. Nah, hari ini kita mau bahas buku Sang Nabi karya Khalil Gibran. Nah, sini kita mau bahas yang soal anak, perihal anak. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke materinya ya. Jadi di kisah yang ke berapa ya ini? Jadi suatu ketika ada perempuan yang menggendong bayi di dekapan dadanya berkata, berbicaralah pada kami perihal anak. Nah, yang poin pentingnya, mereka datang melalui engkau, tapi bukan dari engkau. Kau dapat memberi mereka cinta kasihmu, tapi tidak pikiranmu. Kau boleh berusaha menjadi seumpama mereka, tapi jangan berusaha membuat mereka seperti dirimu. Paham nggak saya maksudnya? Coba, menurut saya gimana? Ya, tadi kan seperti yang di itu kan, kau dapat memberi mereka cinta kasihmu tapi tidak pikiranmu gitu kan. Kadang kan kita pengen anak kita melakukan apa yang kita pikirkan gitu. Seperti ibaratnya aku pengen kamu jadi apa? Jadi piano terkenal gitu. Apa sih pianis ya? Iya. Pianis terkenal gitu. Tapi kita kan nggak bisa memaksakan hal yang yang dapat dalam pikiran kita ke anak kita gitu. Tapi kita Betul. harus membebaskan anak kita buat memilih itu. Yes. Kita bisa kasih jalan anak Pilihan. itu pilihan kan. Nah, Nanti apa itu yang mereka pilih gitu kan. Tapi kita udah sediain gitu. ya betul. Ini dari yang pertama dulu. Mereka datang melalui engkau, tapi bukan dari engkau. Nah, di situ pengertiannya aja udah dapat tuh ya. Mereka itu datang melalui kita, tapi bukan dari kita. Mereka itu adalah titipan dari Tuhan, ya kan? Jadi cuma didatangkan lewat kita manusia gitu kan. Itu adalah sebenarnya anak dari Tuhan yang dititipkan ke manusia. Jadi kita nggak bisa tuh seperti di kalimat yang berikutnya nih. Kita nggak bisa ngasih pikiran kita sepenuhnya, sekepengennya kita dia mau bagaimana, terus maunya kita dia mau jadi apa gitu, nggak bisa. Karena setiap anak itu memiliki jalannya masing-masing gitu ya kan. Jadi kita kalau mau mendidik anak itu, iya benar, kita kasih pilihan, kita kasih dia kebebasan, terus biarlah mereka yang berkembang sendiri gitu. Jangan didikte. Kalau orang didikte kan, jadi pikirannya tuh nggak berkembang ya kan. Jadi dia manut aja. Kalau dikasih apa manut, terus nanti kalau begitu dilepas ke masyarakat nggak bisa apa-apa jadinya anaknya. Jadi Ya emang ibaratnya kayak gitu, kita pengen anak yang nurut gitu. Tapi harus ada kebebasan juga gitu. Jangan terlalu mengekang dalam lingkungan keluarga sendiri gitu. Biar dia bisa bergaul sama orang lain. ya, kita jangan berusaha membuat mereka seperti diri kita. Nah, kadang kan kalau orang tua ngedidik anak tuh mereka pengennya yang kita mau kan, yang kita mau kamu harus ikutin ya. Sebenarnya kan itu nggak boleh, itu namanya diktatorship itu namanya kan, mendiktator anak. Jadi anaknya cuma bisanya ngikutin patternnya orang tua doang, nggak bisa lebih. Padahal kan saingan terberat seorang anak itu kan orang tuanya kan. Dia harus bisa lebih tinggi, lebih sukses dari orang tuanya. Justru di situ kuncinya. Ya mungkin ada beberapa anak yang ibaratnya udah
dikte orang tuanya gitu, ada yang sukses, ada yang berhasil gitu. Tapi kan ada beberapa anak yang ibaratnya, kenapa sih kok gue harus nurut orang tua gue gitu kan. Kadang melenceng, ada yang gagal, ada yang berhasil gitu juga kan. Jadi kebanyakan kalau yang didikte, terlalu didikte sama orang tua itu malah jadinya ngebangkang kan. Iya. Saya fashionnya bukan di sini gitu. Akhirnya dia malah kayak yang ada cerita itu kan, sama orang tuanya disuruh jadi dokter, mau nggak mau harus jadi dokter. Anaknya ya udah nurut jadi dokter. Tapi passionnya sebenarnya musik. Udah setelah lulus, nah ini ijazah aku sebagai dokter, silakan mama simpen. Sekarang aku mau ikutin passion aku di dunia musik gitu. Jadi ijazahnya dia tuh udah cuma sekedar selembaran kertas yang nggak ada gunanya doang gitu loh. Ya ibarat anak kan baru lahir, ibaratnya kertas gitu kan, kertas putih gitu. Kalau kertas putih itu kita isi yang hal-hal yang buruk, anak kita akan jadi buruk gitu. Jadi Iya, kita harus arahkan anak-anak kita apa sih, buat yang sesuai. baik-baik, Iya, sesuai dengan apa yang bener banget nih. dia bisa gitu. Seperti yang ditulis di sini juga nih. Engkaulah busur dan anak-anakmu lah anak panah yang meluncur. Jadi kita tuh ngarahin gitu kan, ngebidik anak kita supaya tepat ke sasarannya dia. Sasarannya itu sesuai dengan yang passionnya dia itu. Setiap anak itu kan diciptakan berbeda-beda kan. Jadi kita ngebidik, ngarahin si anak ini. Nah, setelah busur udah kita lepas, udah anak itu ya harus apa sih, menempatkan diri sendiri gitu. Tapi dengan arahan dari kita ya kan, dari awalnya udah kita bidik dulu nih. Kamu nanti bakalannya nanti ke titik yang merah itu di tengah-tengah banget, yang tepat sasaran, atau nanti kamu melenceng sesuai dengan yang kita bidikkan kan. Jadi peran orang tua itu esensial, tapi nggak boleh ngekang. Sama kan kayak kalau ngebidik panah nggak kita lepas kan, jadinya nggak kemana-mana kan itu panahnya. Ya, tetap kita cuma ngarahin. Setelah kita lepas, anaknya itu yang akan berkembang sendiri. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita sebagai parent itu, orang tua, kita jangan terlalu mengekang sama anak kita. Soalnya anak kita itu ibarat bunga gitu ya. Kalau kita kekang terus, dia nggak akan full gitu mekarnya. Dia cuma sedikit aja mekarnya, nggak full potensial yang seindah-indahnya bunga itu loh. Jadi kalau sama anak itu kita bebaskan sesuai dengan yang dia passionnya di mana, kita kasih banyak pilihan. Nanti kalau dia udah ketahuan di mana bakatnya, nah disitulah kita kembangkan. Jadi Jangan dia gitu. iya, jangan justru yang nggak bisa malah diojok-ojok terus gitu. Istilahnya diojok-ojok itu apa ya? Pokoknya dipaksa supaya dia dapat nilai 100 di bagian yang dia nggak bisa, malah yang bisanya dia udah dibiarin gitu kan. Itu namanya bodoh itu, pendidikan yang salah itu. Justru mendidik anak itu kita harus di poin yang dia hebat itu harus dikembangkan supaya full potensialnya itu bisa mekar sebagus-bagusnya gitu. Kalau yang dia nggak bisa, misalkan dia nggak passion, ya jangan dipaksain, udah. Kalau emang dia nggak passion, mau kita paksain dia dapat nilai 100 pun tetap nggak bakal bahagia dia nantinya. Kayak yang cerita tadi si dokter yang pengen jadi musisi itu, dia emang bisa jadi dokter, tapi nggak ada passion di sana, ya udah dia kasih aja sertifikatnya, ijazahnya Yang penting buat udah orang nurutin tuanya. orang tuanya. Yang penting orang tuanya seneng. Nah, sekarang giliran saya yang seneng untuk mengikuti kemana saya ingin melangkah gitu. Jadi intinya jangan mengekang passionnya anak gitu, supaya full potensialnya anak itu bisa berkembang besar-besarnya gitu.
Oke, ada yang tambahin lagi, sayang? Ya pokoknya jangan salah buat mendidik anak gitulah. Mm-mm. Turutin apa yang dia mau gitu. Jangan terlalu mengekang biar anak bisa leluasa buat kedepannya gitu. Udah Ya. sih gitu aja. Oke, segitu dulu pembahasan dari kita. Khalil Gibran, Sang Nabi, pembahasan soal anak. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan like, comment, subscribe, share, dan lain sebagainya. See you next time.